Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Friska Dwi Anggitya bersama partner saya Muhammad Reza Afila akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan perilaku karyawan dalam bisnis internasional. Next. Yang pertama ada perilaku individu dalam bisnis internasional. Dalam organisasi, sebuah perilaku itu memanglah sangat penting, di mana setiap individu membawa perilaku tersendiri. Jadi, perilaku individu itu dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan di mana tempat tinggal seseorang itu. Tiap negara mempunyai budaya tersendiri, sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Contoh dalam bisnis internasional sendiri, ragam budaya bukanlah hal yang asing. Oleh sebab itu, menjadi suatu pusat perhatian dikarenakan sangat berkaitan dengan bagaimana memulai sebuah bisnis, penetapan karyawan, dan prospek pemasaran di negara tersebut. Jadi contohnya gini, misal kalau di negara Eropa sama Asia, di mana budayanya kalau di negara Eropa itu bajunya lebih terbuka, sedangkan di Asia itu lebih tertutup. Next. Yang kedua ada perbedaan kepribadian antar budaya atau personal. Yang pertama ada kepribadian atau personality, yaitu perangkat atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan satu orang dengan lainnya. Jadi faktor lingkungan merupakan faktor utama atau faktor yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang atau organisasi. Contohnya kepribadian bangsa Timur dan Barat. Seperti contoh dalam kepribadian yang pertama tadi, bahwasanya dalam berpakaian, bangsa Timur lebih tertutup dibandingkan bangsa Barat karena memiliki rasa malu yang lebih tinggi, sedangkan bangsa Barat lebih terbuka. Yang kedua, ada kemampuan bersosialisasi, di mana mengacu pada kemampuan seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Seperti bersikap lemah lembut, memahami, dan kooperatif, sehingga mendapatkan umpan balik yang positif dari lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada ketelitian, atau bisa disebut dengan sifat berhati-hati, yaitu mengacu pada sifat yang tertata dan presisi seseorang yang memaksakan terhadap aktivitas. Atau bisa disebut gini, sebuah sifat yang menggambarkan kepribadian seseorang, apakah ia orang yang teratur, terorganisasi, memiliki tatanan kehidupan yang terstruktur, memiliki disiplin yang tinggi, dan bertanggung jawab, atau sebaliknya. Yang keempat, ada keterbukaan, yaitu untuk mengukur kekuatan terhadap keyakinan dan jangkauan kepentingan seseorang. Atau bisa dijelaskan seperti suatu sifat yang menggambarkan seseorang dapat menerima pendapat orang lain atau tidak, mendengarkan orang lain, dan menjalankan saran yang diberikan orang lain. Next. Kepuasan kerja atau job satisfaction. Salah satu sikap yang sangat penting dalam kebanyakan organisasi adalah kepuasan kerja, di mana kepuasan ini merupakan sikap yang mencerminkan tingkat kepuasan atau pemenuhan seseorang atas pekerjaan yang dijalankan. Jadi, kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya itu ditentukan oleh faktor personal, seperti kebutuhan dan aspirasi individu. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh hubungan antar rekan kerja, atasan dengan bawahan, kondisi atau suasana kerja tersebut, atau kebijakan kerja dan kompensasi yang didapatkan dalam dunia kerja. Next. Adapun komitmen berorganisasi atau organizational commitment. Yang pertama ada persepsi lintas budaya.
merupakan salah satu penentu penting suatu sikap adalah tentang bagaimana sikap tersebut dapat terbentuk. Jadi persepsi itu bisa dikatakan suatu rangkaian proses di mana seseorang menjadi sadar dan dapat menafsirkan informasi tentang lingkungan. Persepsi yang jelas dimulai ketika kita melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Yang kedua ada stres lintas budaya, yaitu unsur penting lainnya dari perilaku dalam organisasi adalah stres. Bisa dikatakan stres merupakan respon individu. Jadi setiap orang itu bisa mengalami stres dalam dunia pekerjaan maupun tidak. Jadi suatu stres itu bisa disebut suatu rangsangan yang kuat untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi stres di sini tuh bukanlah suatu hal yang negatif, melainkan tingkat stres yang optimal dapat menghasilkan motivasi dan kegembiraan atau semangat kerja yang lebih tinggi. Next. Yang kedua ada motivasi dalam bisnis internasional. Motivasi dalam bisnis internasional merupakan keseluruhan rangkaian yang menyebabkan orang untuk memilih perilaku tertentu dari serangkaian perilaku yang ada. Jadi dalam bisnis internasional manajemen, untuk menghadapi suatu hal dalam memotivasi karyawan untuk mengembangkan suatu produk atau mengembangkan sebuah perusahaan yang dianut atau mengembangkan suatu organisasi tersebut memerlukan atau memerlukan suatu pelayanan atau memerlukan suatu pelayanan konsumen atau memperbaiki pelayanan konsumen dengan cara melakukan beberapa kayak itu misalnya kayak pelatihan gitu. Sehingga motivasi menyebabkan seseorang memilih perilaku tertentu atau perilaku yang dapat dianut. Next. Selanjutnya ada proses motivasi lintas budaya. Yang pertama ada model motivasi berbasis kebutuhan lintas budaya, yaitu usaha yang mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang menghasilkan perilaku termotivasi. Misalnya, manajer dan karyawan di negara-negara yang individual atau individualisme sangat termotivasi oleh kebutuhan dan penghargaan individual. Jadi mereka lebih mementingkan dirinya sendiri gitu loh. Sedangkan kesempatan dalam bersaing untuk menunjukkan kualitas diri dan mendapatkan pengakuan serta penghargaan sebagai hasil jeripaya sangatlah menarik. Jadi di negara yang individual ini sering banget orang-orang itu kayak saling nyenggol gitu loh, kayak menjatuhkan satu sama lain untuk menghasilkan atau menonjolkan kualitas dirinya sendiri. Jadi sering makan teman gitu. Yang kedua ada model motivasi berbasis proses lintas budaya, yaitu suatu proses berpikir sadar yang digunakan orang untuk menilai satu perilaku dari beberapa faktor. Jadi orang dapat termotivasi untuk berperilaku dengan cara tertentu sehingga mereka merasa bahwasanya perilaku tersebut menarik. Yang terakhir ada model penguat lintas budaya. Bagaimana sih orang itu dapat menilai konsekuensi dari perilaku mereka atau perilaku yang sudah mereka pilih? Biasanya, perilaku yang memiliki hasil positif atau memiliki dampak baik biasanya akan diulangi kembali di masa yang akan datang. Misalnya, contohnya ini seperti kita kan di Indonesia menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. Sedangkan perilaku itu kan selalu diterapkan sampai sekarang karena dampaknya pun bisa membuat kita itu saling saling menunjukkan saling rasa terikat tadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Reza. Ya, baik. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam bisnis internasional. Kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh tidak kooperatif untuk membentuk tujuan kelompok atau organisasi
untuk memotivasi perilaku mencapai tujuan tersebut, dan untuk membantu menentukan kelompok atau budaya organisasi. Kepemimpinan dalam bisnis internasional mengambil kompleksitas tambahan sebagai akibat dari gaya kerja yang lebih beragam yang mungkin ditemukan di organisasi internasional. Jadi pada intinya kepemimpinan itu adalah suatu tindakan untuk memberikan motivasi suatu perkumpulan atau organisasi agar mencapai tujuan bersama. Nah, namun beberapa orang keliru dalam menyamakan manajemen dengan kepemimpinan, yang dimana manajemen dengan kepemimpinan sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau manajemen itu lebih mengandalkan kekuasaan dan wewenang, dan juga manajemen lebih fokus pada administrasi dan juga pengambilan keputusan. Sedangkan kepemimpinan itu lebih mengandalkan pada kekuatan pribadi, uh, dan juga lebih fokus kepada motivasi dan juga komunikasi. Nah, uh, ada juga teori kepemimpinan yaitu teori kontemporer. Teori kepemimpinan kontemporer itu adalah teori yang menyadari bahwa para pemimpin tidak dapat selalu menggunakan perilaku yang sama dalam berbagai situasi, yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik kelompok dan juga keinginan bawahan untuk partisipasi di dalam kelompok atau organisasi. Jadi eh, seorang pemimpin itu tidak bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dan harus fleksibel, apalagi di dalam bisnis internasional. Selanjutnya, di sini ada proyek kepemimpinan global. Uh, Proyek kepemimpinan global ini diprakarsai dan juga dinaungi oleh Robert House. Nah, kepanjangan global sendiri yaitu Global Leadership and Organizational Behavior Research Project. Jadi, global di sini itu mengidentifikasi 6 perilaku pemimpin yang diamati dan juga dinilai di berbagai budaya. Yang pertama yaitu kepemimpinan berbasis nilai atau karismatik. Kepemimpinan ini itu kepemimpinan yang menginspirasi, kepemimpinan yang memotivasi, dan juga kepemimpinan yang uh, berpikiran ke depan atau bisa disebut visioner. Yang kedua, kepemimpinan otonom. Kepemimpinan ini itu berorientasi independen, lebih individualis, dan juga dia uh, memiliki keunikan ketimbang gaya kepemimpinan-kepemimpinan yang lain karena dia memiliki individualis yang cukup tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan yang menilai sejauh mana sih pemimpin melibatkan orang lain di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keempat, kepemimpinan berorientasi tim. Jadi kepemimpinan ini fokus kepada tim dan juga di dalam gaya kepemimpinan ini itu lebih atau menciptakan rasa tujuan bersama yang dimana uh, difokuskan untuk tim itu sendiri. Yang kelima, kepemimpinan berorientasi manusiawi. Jadi kepemimpinan ini memiliki sifat yang lebih manusiawi, seperti kepemimpinan yang bersikap penyayang, kepemimpinan yang bersikap perhatian, dan juga kepemimpinan yang murah hati.
yang dimana itu semua yang di dalam notabene kepemimpinan yang bersifat manusiawi. Dan yang keenam, yang terakhir, kepemimpinan pelindung diri. Jadi kepemimpinan ini menjamin keselamatan dan juga keamanan di dalam kelompoknya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan di dalam bisnis internasional. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari sejumlah alternatif untuk kemudian dikembangkan menjadi tujuan dari pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini merupakan proses di dalam memilih dari beberapa uh, alternatif, yang dimana alternatif tersebut pastinya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum kita memilih satu alternatif atau satu solusi yang pastinya alternatif tersebut baik untuk di dalam bisnis internasional, dan juga pemilihan alternatif ini kemudian bisa untuk dikembangkan agar lebih baik lagi ke depannya, tentunya untuk bisnis internasional itu sendiri. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model normatif. Pengambilan keputusan mengusulkan agar manajer menerapkan logika dan rasionalitas dalam membuat keputusan yang terbaik. Jadi model normatif ini lebih berfokus pada logika dan juga rasionalitas seorang pemimpin di dalam pengambilan keputusan. Ada salah satu kasus contohnya yaitu seorang manajer di kilang minyak, yaitu di Shell, melihat bahwa pergantian karyawan di antara kelompok pekerja itu telah meningkat secara substansial ya. Selanjutnya manajer itu melangkah untuk mengidentifikasi alternatif yang potensial untuk mengatasi hal tersebut, yaitu eh, kenapa kok bisa terjadi peningkatan yang secara drastis di suatu kelompok di perusahaan kilang minyak atau Shell tadi. Selanjutnya, manajer Shell itu menetapkan bahwa pergantian karyawan itu disebabkan oleh upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, dan juga ada beberapa hal yang lainnya yang manajer tersebut itu telah mengidentifikasinya. Selanjutnya, manajer tersebut itu memberikan solusi. Apa saja solusinya? Dengan cara menaikkan gaji, memperbaiki kondisi kerja, dan juga mengubah atasan dari kelompok tersebut. Jadi di modal normatif ini, seorang manajer itu harus bisa bersikap objektif dan juga rasionalnya itu sangat diperlukan di dalam model normatif ini. Selanjutnya ada model deskriptif. Proses perilaku membatasi kemampuan manajer untuk selalu bersikap logis dan rasional. Jadi di model ini seorang manajer itu dibatasi kemampuannya
untuk bersikap logis. Dan ini menurut saya atau menurut kelompok kami, model deskriptif ini kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan karena di dalam model deskriptif ini tentunya sangat minim informasi sekali dan sangat kurang solutif bagi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan karena di sini mungkin lebih bersikap subjektif ya seorang pemimpin atau manajer itu. Jadi kurang tepat dalam model pengambilan keputusan. Selanjutnya, model normatif lintas budaya. Yang pertama, tentunya pengenalan masalah. Jadi kita harus mengenali agar mengetahui dasar apa sih permasalahannya. Terus selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi alternatif. Jadi kita harus um, kita identifikasi dulu nih mana yang uh, kita jadikan alternatif atau solusi. Terus yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Nah, kita harus mengevaluasi nih satu-satu alternatif dari beberapa alternatif yang mungkin dipaparkan dari beberapa pihak ya. Jadi kita harus mengevaluasi agar lebih matang dalam memilih. Terus selanjutnya memilih alternatif yang terbaik. Jadi kita sudah mengevaluasi dari beberapa alternatif. Selanjutnya yaitu kita memilih mana nih alternatif yang terbaik bagi suatu kepemimpinan. Terus yang terakhir kita implementasi atau kita terapkan alternatif yang sudah kita pilih dari beberapa alternatif yang lainnya yang pastinya uh, sudah kita uji, sudah kita identifikasi dan sudah kita evaluasi. Jadi agar bisa diterapkan dengan baik. Yang kelima ada grup dan tim dalam bisnis internasional. Sifat dinamika kelompok. Perusahaan sering menggunakan kelompok karena secara teori orang yang bekerja bersama sebagai kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak daripada mereka yang hanya bekerja sendiri. Ya, memang eh, di dalam suatu pekerjaan, apalagi perusahaan, itu lebih lebih mengutamakan kerja kelompok ya, karena kerja kelompok kan kita lebih bisa untuk membagi pekerjaan yang ada dan juga tidak terbebani oleh satu orang saja. Kalau kita bekerja sendiri kan em, tidak eh, relevan karena kita hanya dipegangan oleh satu individu saja. Jadi lebih berat pastinya, apalagi di dalam suatu bisnis internasional yang dimana memang em, bisnis yang menyangkut multilateral ya. Jadi tidak bisa untuk dikerjakan sendiri. Ya, sebuah tim matang pada perusahaan umumnya memiliki perusahaan tertentu, yakni eh, membangun struktur peran yang terdefinisi dengan baik. Setiap anggota itu kan memiliki bagian untuk berperan dalam tim, menerima bagian tersebut, dan juga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi timnya.
atau bagi perusahaan. Selanjutnya, menetapkan norma-norma bagi anggotanya. Norma-norma adalah standar perilaku seperti bagaimana orang harus berpakaian, kapan tim melakukan rapat, dan konsekuensi apabila absen, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya bersifat kohesif. Anggota tim mengidentifikasi lebih banyak dan lebih kuat dengan anggota, dan masing-masing anggota saling menghormati, menghargai, dan bekerja dengan baik dengan anggota yang lainnya, atau bisa disebut melekat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, beberapa tim mengidentifikasi pemimpin informal. Selanjutnya, mengelola tim lintas budaya. Nah, ini di sini ada dua tim yang berbeda. Yang satu tim homogen dan yang satunya lagi tim heterogen. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi. Yang pertama tim homogen memiliki sedikit konflik, komunikasi yang lebih baik, norma yang lebih seragam, dan kekompakan yang lebih tinggi. Selanjutnya tim heterogen, spesifikasinya yaitu lebih banyak konflik, komunikasi yang lebih buruk, namun lebih kreatif, dan rendahnya kekompakan. Nah, di sini ada satu studi kasus yang berjudul Kepemimpinan Indonesia di Tengah Alatnya Perundingan Tim G20. Eh, jadi G20 ini adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Kepanjangan dari tim sendiri yaitu Trade Investment and Industry Ministerial Meeting. Nah, pelaksanaannya ini berada di Bali ya. Mendak memulai konferensi pers dan menyamakan bahwa tim G20 menghasilkan sejumlah capaian konkret. Yang pertama, soal reformasi Badan Perdagangan Dunia atau WTO, di mana negara G20 menegaskan pentingnya memperkuat prinsip WTO, serta sepakat bahwa reformasi WTO adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan dalam sistem perdagangan multilateral. Negara anggota juga berkomitmen memanfaatkan momentum positif hasil konferensi tingkat menteri ke-12 lalu untuk terlibat dalam diskusi aktif dan konstruktif menuju konferensi tingkat menteri WTO ke-13. Yang kedua, peran sistem perdagangan multilateral dalam memperkuat agenda target pembangunan berkelanjutan di mana anggota G20 sepakat atas pentingnya sistem perdagangan multilateral dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Indonesia sebetulnya berkeinginan untuk lebih fokus membahas soal perdagangan, investasi, dan industri untuk bersama-sama bangkit dari dampak pandemi. Namun, negara-negara G7 memandang perekonomian global bergejolak akibat COVID yang diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina. Namun RI bisa saja menolak pembahasan itu. Namun Indonesia ingin menunjukkan kepemimpinan yang arif. Nah, dari kasus ini adalah kepemimpinan Indonesia adalah kepemimpinan yang tidak egois atau karena kepemimpinan yang bijaksana ya. Karena Indonesia mungkin tidak ingin membahas uh, lebih ke investasi, perdagangan dan lain-lainnya. Namun Indonesia tidak mau untuk uh, memutuskan sepihak meskipun Indonesia yang jadi tuan rumahnya. Jadi di dalam kasus ini Indonesia
memiliki kepemimpinan yang mungkin profesional ya, karena Indonesia tidak me- menyalahgunakan wewenangnya karena dia mungkin uh, jadi tuan rumah dan sebagainya. Namun Indonesia tetap profesional di dalam pembahasan di tengah alatnya perundingan tim G20 ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Mbak Friska? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.